Dah. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Bapak dan teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore luar biasa. Top semua. Baik, hari ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan analisis unsur intrinsik cerpet yang berjudul Matahari Terbenam karya Pak Fadil Al-Hasan. Baik, yang pertama ada tema dari cerpen Matahari Terbenam ini. Nah, tema utama cerpen ini adalah kasih sayang seorang anak dan pengorbanan seorang ibu. Cerita ini menggambarkan hubungan emosional antara seorang ibu yang berjuang keras untuk keluarganya dan anak bungsunya yang penuh kasih dan tekad untuk membahagiakan ibunya. Lalu ada semangat dari cerpen Matahari Terbenam ini. Poin pertama adalah cinta dan kasih sayang terhadap orang tua adalah bentuk pengorbanan tertinggi seorang anak. Lalu poin kedua ada pengorbanan seorang ibu untuk anak-anaknya adalah hal yang luar biasa dan patut dihormati. Selanjutnya ada ketekunan dan niat baik akan membuahkan hasil yang memuaskan. Keikhlasan dan mengalami kehilangan adalah cara untuk melanjutkan hidup. Selanjutnya, segala nikmat dan keberhasilan yang telah diraih berasal dari kehendak Tuhan, sehingga kita harus bersyukur kepadanya dengan cara ibadah kepadanya. Dan yang terakhir, kita harus menepati janji yang telah kita janjikan. Selanjutnya, Ini rekam lah. Iya. Nanti dikat-kat aja guys. Tapi Di sini ada poin C, tokoh dan penambahan dari cerita cerpen Matahari Terbenam. Yang pertama nama ibu, wataknya itu pekerja keras, setia dan penyayang. Jenis tokoh utama, statis dan protagonis. Sedangkan teknik perubahan itu tindakan tokoh. Terus di sini ada tokoh kedua itu namanya Kiki, wataknya itu rajin, penyayang dan soleha. Jenisnya itu tokoh sampingan, statis dan protagonis. Sedangkan teknik penokohannya itu penyebutan secara langsung. Terus ini ada tokoh ketiga namanya Anto, Adi dan Rudi dan Denny. Jenisnya itu tokoh sampingan, statis dan protagonis. Teknik penokohannya itu tindakan tokoh. Di sini ada tetangga dan orang sekitar. Tokoh pendukung yang memperkuat suasana cerita. Kemudian ada poin D yaitu latar dari cerpen Matahari Tenggelam. Jadi pertama ada latar tempat. Pertama yaitu adalah rumah. Ini adalah tempat ibu, Kiki, Anto, Adi, Rudi dan Denny tinggal. Habis itu ada sekolah. Itu adalah tempat Kiki meraih pendidikan. Habis itu ada pabrik, tempat ibu bekerja. Kemudian ada jalan teratai, lokasi kecelakaan yang merenggut nyawa Kiki. Kemudian yang terakhir ada masjid, tempat Kiki menyerahkan tabungannya sebagai bentuk najar. Habis itu untuk latar waktu, yang pertama waktu berlangsung cerita adalah pada siang dan malam hari. Dan yang kedua adalah momen penting terjadi setelah salat duha hingga menjelang siang. Habis itu yang terakhir adalah latar suasana. Yang pertama adalah mengharukan. Kiki berusaha mendapatkan ranking agar ibunya yang sedang sakit berhenti bekerja. Habis itu yang kedua membahagiakan. Kiki mendapat ranking serta ibu mendapat gaji terakhirnya yang sangat banyak. Yang ketiga mengkhawatirkan. Ibu khawatir anaknya mengalami kecelakaan. Dan yang terakhir adalah menyedihkan. Kiki meninggal. selanjutnya kita masuk ke poin E, yaitu alur. Jadi alur dalam cerpen ini itu bersifat maju meskipun ada sedikit kilas balik tentang perjuangan ibu setelah kehilangan suaminya. Tahapan alurnya itu di awal, di mana kehidupan ibu yang bekerja keras untuk keluarga dan kasih sayang Kiki yang ingin ibunya berhenti bekerja. Setelah itu alur di tengah, Kiki berusaha keras memperbaiki prestasinya agar dapat membahagiakan ibunya dengan mendapat peringkat di sekolah. Terus untuk bagian klimaks, yaitu Kiki berhasil meraih peringkat, tetapi tragisnya ia mengalami kecelakaan
saat memenuhi nazarnya. Terus untuk yang alur terakhir, ibu menerima kepergian Diki dengan ikhlas meskipun penuh duka. Terus selanjutnya majas atau gaya bahasa. Cerpen ini menggunakan beberapa majas, antara lain majas hiperbola, di mana darah ibu seperti berdesir ketika melihat kerumunan orang di sekitarnya. Ini itu melebih-lebihkan perasaan terkejut ibu. Lalu selanjutnya majas metafora. Matahari dalam hidupnya itu terbenam, menggambarkan bahwa anaknya adalah sumber cahaya dalam hidup ibu. Lalu selanjutnya majas personifikasi. Ini penggalan dari suatu kalimat, agar Asma yang telah menderanya beberapa tahun ini mau berdamai dengan dirinya. Nyatakan tindakan manusia, yaitu berdamai, yang dilakukan oleh bukan manusia, yaitu Asma. Lalu selanjutnya majas litotes. Ia hanya bisa lemas larut dalam sujud, menggambarkan keikhlasan ibu dalam menerima cobaan. Kemudian ada sudut pandang. Jadi sudut pandang orang ketiga serba tahu. Jadi cerpen ini diceritakan oleh narator yang mengetahui perasaan dan pikiran semua tokoh dan menjelaskan kejadian dari berbagai sisi. Contoh, duhai, siapakah itu? Adakah itu si bungsu kesayangannya? Menggambarkan perasaan ibu secara mendalam. Jadi kesimpulannya, cerpen ini mengisahkan kehilangan seorang ibu atas anaknya yang meninggal setelah melakukan amal baik. Unsur intrinsiknya mencakup tema tentang keikhlasan, alur maju yang membangun ketegangan, tokoh yang memiliki karakter kuat, serta penggunaan kata-kata puitis yang menyentuh hati serta